Selamat sore semua yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sore hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, sukacita. Saya mau katakan semua yang di rumah juga sama-sama kita bangkit berdiri. Tempat, keadaan, apapun tidak mengurangi sukacita kita. Tapi sore hari ini kita mau rasakan hadirat Allah. Kita mau dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru. Kita mau katakan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Oh haleluya. Semua yang di rumah juga kami undang bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalir, amin. Kami tahu Engkau ada ya Allahku. Ini mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Katakan sekali lagi, bagaikan tanah kering. Tanah kering yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, rindu selalu, amin Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah, amin. Mengalirlah Engkau Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus di mengalirlah
dalam kasih Kristus saya minta Ibu Gembala memimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun situasi keadaan membatasi kami, tapi kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah bisa dibatasi Tuhan. Dan Engkau akan tetap bekerja ya Tuhan Yesus, melalui kuasa-Mu, melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ada datang melayani Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sukacita daripada-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Apapun ya Tuhan Yesus yang menjadi halangan kami Tuhan, Engkau sudah jadikan kami pemenang-pemenang. Jadikan kami alat di dalam tangan-Mu Tuhan, yang benar-benar boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bekerjalah dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kebebasan dalam kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang di rumah boleh duduk. Semua kita yang ada di tempat ini boleh duduk juga. Kiranya kuasa kekuatan Tuhan terus menyertai kita dan sukacita Allah terus memenuhi hidup kita. Kita tidak ragu, kita tidak bimbang. Yesus bersama dengan kita. Kita mau katakan pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Semua kita yang di rumah juga bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Amin. Kemuliaan bagi Raja. Haleluya. Makasih. Oh haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur, sama-sama bangkit berdiri. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, amin, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur Allah.
besar. Katakan sekali lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, yes. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Yang di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Bangkitkan rohmu, sebab roh yang ada pada kita adalah roh yang membangkitkan. Tetap berdiri semua jemaat yang di rumah. Saya percaya kalau kita berdiri ada semangat yang luar biasa. Kita katakan, Yesus pasti menolong kita. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut. Oh, haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Oh, haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu pada. Katakan dengan imanmu, yakinlah Dia pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus pasti, glory, amin. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertamu, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong. Haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory. Jangan kau takut, Tuhan serta. Haleluya. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Yes. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia apa? Katakan, Yesus pasti menolong, Yesus pasti. Oh, haleluya. Glory. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertamu, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong, aku pasti ditolong. Lagi katakan, Yesus pasti menolong, Yesus pasti
menolong. Yes, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Ya sertaku, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Hai, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Imani janji Allah. Engkau pasti Tuhan tolong. Ketika hati kita mempermuliakan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Allah. Yang menguatkan hati kita semua. Ada kekuatan firman Tuhan yang mengubah setiap kehidupan kita. Dunia bergelora, yakin Yesus pasti menolong saudara. Glory, haleluya. Katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Dia ada di rumah, dia ada di tempat ini. Dia ada di sekelilingmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasanya tidak pernah terbatas. Amin. Kalaulah ditolong kita semua, Tuhan tolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa. Katakan dengan sungguh, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Tak tersembunyi. Yes. Kuasa. Amin. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kalaulah ditolong. Haleluya. Saya juga. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Allah, baik yang di rumah, yang di tempat ini, saat ini mungkin saudara mulai seperti tertekan jiwa saudara oleh karena keadaan. Tapi kuasa Tuhan sudah diberikannya kepada saudara. Tinggal saudara pakai kuasa itu saat ini. Maka gairah yang dari Tuhan dibangkitkan kembali bagi saudara. Tangannya terbuka bagi saudara dan saya. Dia mengetuk pintu hati kita. Dia mau kita datang kepadanya. Di dalam dia ada kelegaan. Kita katakan lebih sungguh lagi pujian ini. Mari serukan kepada Tuhan. Tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Orang lain Tuhan tolong, kita juga pasti Tuhan tolong. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Oh haleluya. Katakan pujian dengan sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Glory haleluya. Sembunyi. Amin. Kuasa
percaya janji-Mu. Saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa tangannya terbuka, tangannya terbuka, amin, haleluya, menunggulah, oh haleluya, tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa, sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, amin, kuasa Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Christopher untuk memimpin doa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kiranya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Untuk kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan baru bagi kami semua yang mendengarnya. Berfirmanlah, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kami rindu, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saudara diberkati dengan puji-pujian tadi. Ya, saya sendiri pun merasa diberkati oleh puji-pujian tadi. Saya boleh rasakan ada kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, membangkitkan semangat yang kadang sudah lama mati, dan kadang juga kita sampai tidak terasa bahwa urapan itu sudah hilang. Tapi memang setiap kali Ibu Yusni membawa puji-pujian, saya selalu diberkati. Walaupun saya jadi jemaat atau waktu saya main drum, saya selalu dapat berkat. Dan kalau itu tergantung saya sih, sebulan sekali dia akan pimpin puji-pujian di sini. Tapi maaf ya Bu ya, bukan tergantung saya. Baik saudara yang kekasih, semua sehat-sehat di sini? Amin, terima kasih. Kita mesti bersyukur kalau kita masih bisa datang saudara pada sore hari ini, karena begitu banyak berita yang tidak mengenakan, berita mengenai COVID yang semakin tinggi, tapi kita masih boleh ada. Tuhan beri kesempatan datang dan kita pakai sebaiknya untuk memuliakan Dia. Dan kalau pada bulan ini tema yang diberikan oleh Ibu Gembala adalah Matius 5 ayat 9.
Mari kita buka. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saudara, satu penggalan dari khotbah Yesus di atas bukit yang dituliskan pada awal, pada mulainya Injil. Dituliskan pada Injil yang pertama yaitu Matius, dan dituliskan juga pada bagian awal dari sebuah Injil ini. Menempatkan khotbah di atas bukit merupakan satu khotbah yang luar biasa pentingnya. Dan khotbah yang panjang dan lebar sampai 2 fatsal ini dimulai dengan perkataan berbahagialah. Sekian banyak kata-kata berbahagia, dan berbahagia yang ketujuh adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau boleh kita buka, blessed are the peacemakers. Diberkati mereka yang membawa damai. Peacemaker, kalau dalam bahasa Indonesia ditulis pembawa damai, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah peacemaker, pencipta, pembuat damai. Itu orang-orang diberkati karena mereka akan disebut anak Allah. Saudara, bicara mengenai damai di tengah dunia yang sekarang sedang tidak tenang atau tidak pasti, merupakan satu keadaan yang selalu kita rindukan. Tapi keadaan damai memang sudah hilang dari zaman awal, dari saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dunia tidak pernah lagi dalam keadaan damai. Kenapa? Karena Allah melihat manusia sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa merupakan satu tembok, satu penghalang antara Allah dengan manusia. Sehingga membuat kehidupan manusia tidak pernah damai dari awalnya juga. Begitu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, tidak lama kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan yang pertama yang dilakukan Kain terhadap adiknya. Dan selanjutnya begitu banyak kejadian yang menceritakan bahwa damai sulit untuk dicapai. Setidaknya sulit untuk didapatkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Sampai akhirnya Yesus datang ke dunia. Dan dialah, kalau menurut Yesaya 9 ayat 5 disebut Raja Damai. Kalau Raja Damai itu sendiri berkata, diberkati orang yang membuat damai atau yang membawa damai. Begitu pentingnya arti damai dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Yesus pun turun ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kematiannya di kayu salib dalam Efesus 2 digambarkan dengan cara itu dia mendamaikan kita yang berseteru bermusuhan dengan Allah. Kita didamaikan juga dengan orang-orang pilihannya, orang-orang Israel, bangsa-bangsa yang dikasihi, yang asalnya menjadi musuh oleh bangsa Israel. Tapi kita juga didamaikan oleh Kristus, yaitu damai itu sendiri. Coba kalau sebentar kita buka di Efesus 2 ayat 14. Kita lihat karakter damai seperti apa yang Yesus tunjukkan. Karena dialah Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Yang telah apa? Mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kalau kita lihat dari satu ayat ini saja, damai, karakter yang pertama adalah mempersatukan. Dari dua pihak, artinya apa? Ada perseteruan antara dua sisi yang berlawanan. Entahkah di sini artinya Allah dengan manusia, atau kita dengan orang yang sesama kita, manusia. Dan karakter yang penting dari sebuah damai yaitu Yesus sendiri. Dia merubuhkan tembok
pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Arti lawan kata damai adalah perseteruan, perkelahian, pertengkaran. Di mana ada pertengkaran tidak ada perdamaian. Tapi saat Yesus datang, perseteruan yang paling hebat dalam sejarah manusia, perseteruan antara Allah dengan manusia, didamaikan oleh darahnya di atas kayu salib. Tapi ini yang menjadi patokan kita, bahwa apabila kita menjadi peacemaker, pembawa damai atau pencipta damai, kita harus ikut apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus kerjakan adalah merubuhkan tembok pemisah. Di saat kebanyakan orang saat ini membangun tembok pemisah, bukan saja antara dirinya dengan Tuhan, tapi antara dirinya dengan orang lain. Orang-orang pembawa damai, dia tidak akan membangun tembok pemisah, tapi dia akan menghancurkan tembok pemisah itu. Begitu banyak orang membangun tembok pemisah antara dirinya dengan Tuhan. Kalau kita mau dengan mudah menjawab, salah satunya ketakutan. Mereka bangun sendiri itu tembok di pikiran mereka, di hati mereka. Mereka bangun sendiri jarak itu antara Tuhan dengan dirinya. Membuat mereka takut datang ke gereja, tapi masih berani main jalan-jalan ke tempat wisata. Artinya apa? Ada orang yang juga berseteru membangun tembok, tidak saja dengan Tuhan, tapi dengan sesamanya. Dengan menghakimi bahwa oh dia berbeda dengan saya. Oh dia menyakiti saya. Oh dia mengambil hak saya. Saat kita terluka, saat kita menghakimi orang, dengan sendirinya tembok itu terbangun antara kita dengan orang itu. Kehidupan antara kita tidak akan pernah sama lagi. Kenapa? Karena kita tidak menjadi peacemaker, kita tidak menjadi pembawa damai. Tapi kita malah menyingkirkan damai yang sudah ada itu. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Bagaimana dia menjadi seorang pembawa damai. Mari kita buka dalam Kejadian 26. Kalau saudara yang membuka Alkitab, itu di atasnya ditulis Ishak di negeri orang Filistin, atau Ishak dan Abimelekh. Ada satu saat Ishak pergi meninggalkan tempat asalnya dan mau pergi ke Mesir. Namun Tuhan bicara kepada dia, berhenti, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri ini. Karena aku akan melindungi engkau dan memberkati engkau. Akhirnya Ishak berhenti di Gerar, salah satu kota negeri orang Filistin. Dan dia bertemu dengan rajanya yang disebut Abimelekh. Ya, Abimelekh ini gelar raja Filistin seperti Firaun di Mesir, tapi kalau orang Filistin saat itu disebut Abimelekh. Mari kita langsung loncat ke ayat. Atau beginilah, setelah dia tiba di Gerar, dia takut dan dia bilang ke istrinya, kamu bilang kamu saudara aku supaya aku tidak dibunuh oleh Abimelekh. Tapi Abimelekh akhirnya mengetahui bahwa Ribka itu istrinya dan bilang, kenapa kamu berbohong seperti itu kepadaku? Mengaku sajalah. Dan akhirnya Abimelekh bilang, tinggal di sini. Tidak akan ada yang mengganggu kamu, saya janji, kata Abimelekh. Akhirnya Ishak tinggal di situ dan apa yang dia tanam 100 kali lipat hasilnya. Sampai akhirnya Abimelekh takut karena Ishak tumbuh menjadi satu keluarga yang makin besar, makin banyak jumlah ternaknya, makin besar juga jumlah orang-orangnya. Dan akhirnya, pergilah kamu, jangan di sini lagi, karena nanti kamu akan membahayakan kami. Akhirnya kita sampai ke ayat yang ke-16, ya. Kejadian 26 ayat 16.
Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." 17 lanjut, "Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar." Ia masih di Gerar, tapi dia turun ke lembah, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya, atau disebut mata air yang hidup. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri itu." Sampai di situ dulu, saudara. Dari pembicaraan yang singkat kita tahu, dia gali sumur. Begitu sumur sudah digali, gembala Gerar, orang penduduk asli di situ, dia bilang, "Ini kami punya." Ada pertengkaran, makanya disebut Esek. Esek adalah artinya perkelahian atau pertengkaran. Ishak mundur pergi. Dia cari tempat lain. Dia gali sumur yang lain. Ada air juga. Gembala-gembala orang Gerar ngomong lagi, "Itu juga hak kami. Itu kami punya." Bertengkar lagi dan akhirnya dinamai juga Sitna. Saudara, pertengkaran yang terjadi saat itu dan juga sebetulnya sampai sekarang ini tidak banyak, tidak sedikit ditentukan oleh apa yang kita rasa menjadi hak kita. Bila hak kita direbut, itu akan menimbulkan sebuah pertengkaran. Kalau kita belajar di sini, gembala Gerar bilang, "Itu kami punya." Apakah dia berhak mengatakan itu? Berhak. Karena betul, sumur itu ada di tanah Gerar, di tanah yang mereka tahu. Tapi gembala-gembala Ishak pun berseteru, "Karena itu sumur kami punya." Apa betul? Apa berhak? Betul. Kenapa? Karena mereka yang mengerjakannya, mereka yang menggalinya. Oleh karena itu pertengkaran yang pertama selalu muncul karena ada dua pihak yang merasa punya hak atas satu hal yang sama. Dan tidak ada yang mau mengalah. Tapi di sini Ishak, dia dibuktikan bahwa dia peacemaker. Apakah dia bisa melawan? Dia bisa melawan. Dia punya keluarga sudah jauh lebih banyak dari kebanyakan orang di situ. Kalau dia mau mempertahankan bisa. Kalau dia mau melawan bisa. Itu hanya gembala. Bukan prajuritnya Abimelekh. Tapi apa? Dia mengalah. Dia mundur. Cari tempat lain. Cari tempat lain, menggali sumur yang sama. Dibilang juga ini hak kami. Tapi Ishak tidak marah, tidak takut. Dia mundur lagi. Dia mengalah lagi. Ambillah, ambillah. Kalau memang kamu rasa itu menjadi hak kamu, ambillah. Karena kadang kita berpikir, saudara, kalau sudah ngomong hak, itu kita ngomong tentang apa yang benar dan apa yang salah di mata kita. Tapi yang Tuhan tuntut sebetulnya bukan apa yang benar dan yang salah di mata kita. Tapi yang Tuhan tuntut adalah melakukan firman-Nya, yaitu menjadi pembawa kedamaian. Dan setelah dia diusir kembali dari Sitna, dia mundur.
Dia cari tempat lain. Dan begitu dia gali sumur di situ, dia temukan sumur yang tidak kalah meluap airnya. Dan dia bilang di ayat yang terakhir kita baca tadi, ayat 22, ia menggali sumur lain lagi, dan sumur itu mereka tidak bertengkar tentang sumur itu, dinamainya Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, we shall be fruitful, berbuah di tanah ini. Tapi Ishak tidak cukup di situ. Dia sudah dapat sumur yang tidak diganggu lagi. Dan dia bilang ini Rehobot, tempat yang luas, yang lapang, yang besar. Tapi dia pergi lagi. Ayat berikutnya dari situ ia pergi ke Beersheba. Ayat 24, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Tuhan banyak kali menampakkan diri kepada Abraham, lebih dari 3 kali. Dalam penglihatan, dalam mimpi, dalam wujud nyata sebagai manusia. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub lebih dari 1 kali. Tapi Tuhan hanya menampakkan diri sekali saja kepada Ishak di sini. Tidak pernah Tuhan menampakkan diri sebelumnya. Dan tidak lagi juga Tuhan menampakkan diri sesudahnya kepada Ishak. Tapi di mana Tuhan menampakkan diri itu? Di Beersheba. Beersheba itu apa? Beersheba di mana dulu 100 tahun sebelumnya ayahnya Abraham mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, menyembah Tuhan di situ. Kenapa? Karena Tuhan hadir di Beersheba. Dia dengar cerita mengenai Beersheba. Dia tahu cerita mengenai Beersheba. Dia boleh gali sumur dan sumur itu diambil orang. Dia mengalah, dia tetap mengerjakan hal sama. Dia dapat sumur yang lain di Rehobot. Dia namakan tempat yang besar, yang luas. Tapi itu tidak cukup buat dia. Dia kembali ke Beersheba, di mana ayahnya dulu mendirikan mezbah. Dan saat dia kembali di mana Tuhan ada berbicara kepada Abraham. Di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan berbicara kepada Ishak. Dan dia bilang, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau. Dan ayat 25, saudara. Apa yang Ishak lakukan selanjutnya? Dia mendirikan mezbah di situ. Mezbah selalu bicara mengenai persembahan atau doa kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dan tidak saja dia mendirikan mezbah syukur doa itu, tapi dia memasang kemahnya di situ. Bicara apa? Dia tinggal, dia diam di situ. Dia tinggal di mana Tuhan menampakkan dirinya. Dia ingin bersekutu, dia ingin di mana dia ada Tuhan ada, atau di mana Tuhan ada, dia ada. Lalu apa saudara? Hamba-hambanya menggali sumur di situ. 100 tahun lalu saat Abraham membuat perjanjian, mendirikan mezbah, dia memanggil tempat itu Beersheba. Sebuah tempat perjanjian artinya. Tapi Abraham tidak menggali sumur. Dia hanya mendirikan mezbah dan menanam sebuah pohon untuk peringatan.
Ishak kembali ke tempat di mana Tuhan ada. Dia menaikkan syukur, dia berdoa. Dan dia tinggal di mana Tuhan ada. Dan dia bilang, aku tidak peduli apabila 3 sumur yang lewat itu, termasuk Rehobot itu sudah. Tapi aku ingin sumur yang baru di sini. Di mana Tuhan ada, aku ingin tinggal. Dan di mana kita tinggal, kita butuh sumber air yang baru. Dan kita lanjut, saudara. Ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar menemuinya bersama-sama dengan Ahuzat dan Pikol kepala pasukannya atau jenderal. Kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29, bahwa engkau, ini perjanjiannya, tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Selalu ada hubungan antara damai dengan berkat dari Tuhan. Dan kita lihat, saudara. Ishak pertama pergi sebelum dia membangun sumur yang pertama karena dia diusir. Karena dia dianggap membahayakan oleh Abimelek. Dan saat Ishak melihat Abimelek datang menyusul dia di tempat di mana dia berada, Beersheba. Dia bilang, loh, bukannya kamu yang ngusir saya, kok sekarang datang lagi? Tapi bukankah ada ayat dalam Amsal yang berkatakan, apabila Tuhan berkenan dengan jalan orangnya, dia akan mendamaikan musuhnya sekali. Dan Abimelek seorang raja dengan jenderalnya datang memohon, tolong buat perjanjian dengan kami. Jangan serang kami, jangan ganggu kami, dan kami juga tidak akan ganggu kamu. Kenapa? Karena dia tahu. Karena kami tahu ada penyertaan Tuhan terhadap dirimu. Dan itu semua terjadi di mana? Di Beersheba. Tempat di mana Tuhan ada. Tempat di mana mezbah didirikan. Tempat di mana dia tinggal. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Dituliskan dengan jelas oleh penulis Kejadian yaitu Musa bahwa apa yang diharapkan oleh Abimelek adalah kedamaian. Dan saat kedamaian itu boleh digapai oleh mereka berdua saat ada perjanjian di antara mereka berdua. Tapi saudara, kadang kita pikir kalau kita mau membuat damai, kalau kita membawa damai, dan disebut kita harus mengalah. Kadang mengalah itu satu kata yang halal diucapkan tapi agak haram untuk dilakukan. Begitu sulitnya untuk mengalah karena dalam diri kita selalu merasa bahwa apabila aku mengalah, dia akan senang. Dia akan merasa
menang. Tapi justru saudara, kalau kita mau mengalah, karena yang namanya pembawa damai, hidupnya pasti akan penuh dengan mundur atau dengan mengalah. Berapa kali Yesus disudutkan hendak dibunuh, tapi dituliskan dia mundur, dia melarikan diri, dia naik ke atas gunung sendiri. Dia tidak menggunakan kuasanya. Untuk apa? Agar pada akhirnya rencana Allah yang paling tinggi bisa diwujudkan, yaitu apa? Pendamaian antara Allah dengan kita. Tapi kita begitu mikir, kalau gua ngalah, dianya bakal gede kepala. Kalau gua ngalah, dianya akan ketawa merasa di atas angin. Dianya akan senang dan aku akan diinjak-injak. Tapi saudara, saat kita mengalah, Tuhan yang disenangkan. Karena apa? Karena kita menjadi pembawa damai. Coba Roma 12 ayat 18 kalau tidak salah. Coba buka dulu. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan siapa saudara? Semua orang yang saudara kita dalam gereja atau orang yang tidak mengenal Tuhan pun, kalau itu tergantung kita, sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian. Ada orang yang saya tahu, kemana dia pergi kacau selalu. Kemana dia pergi ada gosip yang baru. Kemana dia pergi dia beritakan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang membangkitkan amarah. Hal-hal yang memisahkan antara satu saudara dengan saudara yang lain. Itu bukan pembawa kedamaian. Pembawa kedamaian justru dia merekatkan satu dengan yang lain. Karena itu esensi dari sebuah pembawa kedamaian adalah yang berseteru menjadi satu. Begitu saudara yang bersaudara menjadi berseteru karena saudara, itu saudara bukan pembawa kedamaian. Tapi yang saya ingin kita belajar baik-baik dari tadi Ishak. Dia tidak akan dapat Rehobot kalau dia tidak mengalah. Kalau dia tidak mundur dari Esek, kalau dia tidak mundur dari Sitnah, pun kalau dia tidak tinggalkan itu Rehobot dan kembali ke Beersheba, dia tidak akan dapatkan Tuhan datang kepadanya. Kadang justru saudara, di saat kita mengalah, kita membawa damai. Daripada ribut, saya mundur saja, saya kalah. Bukan mundur dari Tuhan, saudara. Mundur maksudnya anggap kau menang saja, ambil. Ini sumur, kau ini milikmu, ambil sudah. Tapi justru di situ Tuhan bawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Dan tempat yang jauh lebih baik adalah tempat di mana Tuhan hadir. Tidak ada tempat yang jauh lebih baik daripada Tuhan ada. Tempat itu tidak akan ditemukan oleh Ishak di Esek pertengkaran, maupun di Sitnah permusuhan, maupun di Rehobot sekalipun. Tapi itu ada di Beersheba, tempat mesbah di mana Tuhan pernah hadir. Tuhan disembah dan tinggikan. Saudara, jangan takut untuk mengalah. Jangan takut untuk menjadi agen-agen pembawa kedamaian. Karena kita mau hidup bukan untuk menyenangkan orang. Kita hidup mau menyenangkan Tuhan. Kita hidup bukan untuk melakukan kehendak orang. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan memang itu kadang dengan cara yang kita tidak bisa terima. Cara yang sakit. Di mana kayak saya sudah gali, itu milik saya sumur itu. Tapi justru di situ. Karena kalau kita mau mengalah,
akhirnya membawa kita kepada Beersheba, kepada Tuhan. Dan saat dia datang di Beersheba, Abimelek yang musuh pun datang dan minta perdamaian dengan dia. Dan saudara, satu hal lagi. Saat Ishak sudah mau mengalah berkali-kali, mundur dan sampai titik Beersheba. Dan musuhnya sudah mau datang dan minta mohon, ayo kita berdamai. Jangan lupa saudara, saat kita di bawah angin atau kita di atas angin pun, kita harus menjadi orang yang membawa perdamaian. Betapa banyak orang yang membawa perdamaian mengalah saat di bawah angin saja karena dia tidak bisa apa-apa. Tapi begitu dia di atas angin, no, saya tidak mau berdamai dengan kamu. Kenapa saya harus berdamai dengan kamu? Saya lebih banyak hartanya, saya lebih pintar, kamu di bawah saya. Tapi Ishak, dia sungguh gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau terima. Dia mau jadikan satu. Karena saat dua pihak membuat perjanjian, satu perjanjian, itu artinya mereka yang asalnya dua pihak dari sisi yang berlawanan ada di dalam satu perjanjian. Dan saat pertengkaran, saat permusuhan tidak ada. Dan saat pendamaian itu datang. Ayat yang terakhir 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata, kami telah mendapat air. Oh saudara, bicara mengenai pembawa damai, pembuat damai. Kita belajar dari Ishak, akhirnya setelah dia mengalami begitu banyak pertentangan, begitu banyak permusuhan, dan membawa dia ke Beersheba, dan musuhnya datang memohon untuk berdamai dengan dia, dan akhirnya dibilang, baiklah kita berdamai. Pada hari yang sama, kalau dalam bahasa Inggrisnya, it came to pass the same day. Hari yang sama. Hari yang sama saat perjanjian itu ada. Hari yang sama saat aku bilang, oke, aku mengampunimu. Hari yang sama yang bilang, oke, aku berdamai denganmu. Mari kita berdamai. Berkat Tuhan dicurahkan. Dan Beersheba sampai sekarang tetap ada. Menjadi kota yang sebuah peringatan bahwa Tuhan sudah pernah hadir ada di situ. Saudara, mari kita wujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita menjadi pembawa damai, kita menjadi pencipta damai. Karena itu yang Yesus inginkan. Dan saat Yesus mendapatkan apa yang dia inginkan, saya percaya berkat-berkatnya pun tidak akan dia tahan atas kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi pembawa damai, pencipta kedamaian. Seperti Engkau yang sudah mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Demikian pula kami ingin menjadi agen-agen pendamai itu Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami. Kuatkan kami senantiasa. Dimanapun kami berada, dengan siapapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang membawa kedamaian itu. Sehingga saat mereka melihat kami, mereka tahu Tuhan menyertai kami. Karena berkat-Mu ada atas kami semua, yaitu pembawa-pembawa damai ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang datang maupun yang mendengar firman ini dari rumah mereka. Siapapun yang menjadi agen-agen damai, membawa pendamaian itu,
Biarlah mereka boleh mendapat berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami semua percaya kami sudah diberkati. Karena kami sudah memiliki damai itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup dalam doa firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Haryandi. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan pada sore hari ini ya. Baik kita yang ada di gereja maupun saudara-saudara kita yang ada di rumah, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pembawa damai dan di dalam hidup kita ya. Kita akan memberikan korban syukur kita satu kali, kita angkat pujian. Silakan pemain musik. Kita angkat pujian damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku, serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu nanti kita akan adakan ibadah sama lewat live streaming. Ya, dan untuk selanjutnya nanti ada pengumuman selanjutnya ya. Kebaktian doa dan puasa dan pendalaman Alkitab ya nanti lewat live streaming juga ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Dan nanti Ibu Gembala akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kami
kita dalam doa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berterima kasih buat terselenggaranya ibadah pada sore hari ini. Kami percaya semua anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah di secara streaming, dimanapun mereka berada, semuanya sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang luar biasa, sehingga di dalamnya nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Bersatu hati kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan lemah iman. Tuhan tolong kuatkan mereka. Yang sedang bermalas-malas, Tuhan ingatkanlah kepada mereka akan hari-hari untuk berbakti kepada Engkau. Yang sakit Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka. Biar mereka juga bisa menikmati berkat-berkat surga yang luar biasa. Tuhan berkati mata pencarian umat-umat Tuhan. Mereka sebagai pedagang, sebagai karyawan, guru, anggota TNI Polri, diberkati dengan berkat-berkat surga yang luar biasa. Kami mau berdoa untuk ibu gembala kami, keluarga, anak, mantu, cucu. Tuhan memakai mereka menjadi terang, menjadi alat, menjadi pembawa damai. Sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, bungkus seluruh umat-umat Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, kami mau akhiri kebaktian kami pada sore hari ini dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan, semua bilang amin. Amin, haleluya.